Berita terbaru hari ini ya, hari Selasa beberapa jam yang lalu, Bapak Joko Widodo memenuhi panggilan kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Tandanya apa? Tandanya sebentar lagi. Panik, 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 panik. Ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim, dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar jasa dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya kan di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, lihat sudah dibawa. Singkat ya Mas. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, kalau kita tadi di pemeriksaan hari ini sebagai pelapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Tadi Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada apa soal pengujian dari beberapa Enggak yang berkaitan dengan ini. Pak, ini namanya sebelumnya dari Ketua PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal tunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi. Saya itu sebetulnya sedih ketika kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Ya. Kalau saya harus yang dibahas sudah selesai, apakah nanti yang berkoda atau dicabut orang Bapak sudah lanjutkan ini? Terima kasih. Itu tadi pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang baru saja selesai diperiksa di Bareskrim Polri. Tadi Jokowi datang sekitar pukul 10 pagi, saudara. Jokowi diperiksa oleh Bareskrim terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu.
Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung belat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Kayaknya sebentar aja nih penyelidikan udah naik nih ke penyidikan ini. Cie. Ada yang gak sabaran masuk penjara nih. Ada yang siap-siap deh. Udah ada yang packing-packing ini biar tahu kalian. Udah ada yang lagi di jalan bawa mobil dengar berita kan, diteleponnya ke rumah, "Ma, tolong dulu kan, masukkan dulu bajuku dulu ke dalam koper." Kenapa? Kayaknya udah gak sebentar, udah gak lama lagi nih. Udah mau dijemput polisi aku nih, Ma. Cepatlah, cepat. Yang udah agak tua ya, yang napasnya udah mau habis, udah bikin surat wasiat itu. Iya kan? Tanah di depan rumah ukurannya 8 kali 15 meter milik anak pertama. Tanah di samping rumah sebelah kiri itu lebarnya itu 8 kali 10 meter, itu punya anak kedua. Tanah yang sebelah kanan itu, sebelah rumah itu 8 kali 8 meter, nah itu milik anak ketiga. Itu masih dari istri pertama itu. Belum istri kedua. Habislah kalian, habis. Ada yang satu lagi ya kan, pesan-pesan terakhir lah sama suaminya kan, "Pak, nanti kalau mama misalnya masuk penjara, Pak, kau kawin lagi nggak, Pak?" "Enggak, Ma, aku setia menunggumu." "Berapa lama, Pak?" "Ya tergantung hubunganmu berapa lama." Kayaknya ini, Pak, 20 tahun ini, Pak." "Oh, 20 tahun ya, kayaknya kalau kayak gitu cerai aja lah kita sekarang, Ma." "Kok gitu kok sama aku, Pak?" "Ya kau pun mulai cari gara-gara, kau nggak gaya kerjanya." "Papa udah bilang, Ma, sama Mama itu salah pergaulan." "Tapi udah lama, apa mau dibilang lagi, Ma? Kira-kira, Ma, bisa kalau misalnya kuurus suratnya sekarang, besok kau tanda tangan." Aduh. Ada satu lagi yang sibuk operasi plastik biar tompelnya bisa hilang. Mana tahu ada kesempatan kabur ya kan ke luar negeri. Jangan gara-gara tompel ketangkap pula dia. Siapa, Bung? Adalah. Ada kaitannya dengan masalah ini? Ya adalah. Kosong nggak ada. Siapa, Bung? Ya nggak tahu juga, yang ikut demo kemarin nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Jangan tanya aku lagi, perjelas dong, Bung, orangnya, Bung. Perjelas, Bung. Aduh, tepuk tangan dulu untuk tim kuasa hukumnya Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Dan kalian tahu ya kalau biasanya itu kan ada tahap-tahap ya. Ini kan tahap awalnya, ini kan tahap penyelidikan ini ya. Kita doakan aja bisa naik ke tahap penyidikan dengan segera kan begitu. Kalau tahap penyelidikan itu masih tahap awal ya, untuk mencari bukti dan juga info-info ya, info-info awal dan bukti-bukti awal. Nah, setelah semuanya diperiksa contohnya gitu kan, dan ketika diduga ada tindak pidana ya, kuat diduga ada tindak pidana, maka dilakukanlah penyidikan. Setelah itu penetapan tersangka. Unsurnya terpenuhi: pencemaran nama baik, fitnah. Habis kalian, habis. Kalau dari Roy Suryo sama kawan-kawannya itu lagi susun strategi. Tahu kalian waktu Bapak Joko Widodo, iya kan keluarkan, dia kan bawa berkas-berkas, yaitu ijazah kan, ijazah itu kalau nggak salah sampulnya warna hijau. Terbelalak lah matanya si Roy Suryo itu ya kan. Ada rupanya ijazahnya.
pandai bapakku ini, Pak, Bapak Joko Widodo ini, Pak. Sebetulnya bisa aja disembunyikan di dalam map atau dimasukkan ke dalam tas, kan begitu. Nah, begitu datang wartawan, dipegangnya sengaja. Biar angin sebelah sana gitu kan. Datanglah siapa kan yang lele itu, pantanglah, ada rupanya jasanya itu. Cuman aja kosong, Roy. Ya aku juga nggak tahu, katanya nggak ada. Rismon kayak mana ini? Aku nggak menyangka ada jasanya itu. Pengira memang palsu itu. Tapi kau bilang palsu saja, bukan aku yang bilang, Sandi Utama yang bilang. Mampuslah kita ini kata yang satu kan. Habislah kita ini kata yang satu. Udahlah Roy. Rismon. Habis kita Rismon, habis. Gimana mau dibilang, kita hadapilah bersama. Makan kalian yang enak itu, makan. Udah dinampakkan Bapak Joko Widodo begini jasanya kan. Apa kita lihat dulu apa lagi rencana orang ini nanti. Kita lihat kalau orang ini udah panik ini, panik. Rasa orang ini juga biar tahu kalian bukan cuma tidurnya nggak enak ya. Sebentar lagi pencernaannya terganggu. Rusak metabolisme dalam tubuh. Perhatikanlah, mencret. Ya enggak aja sih, ya kan? Jadi memang itulah kemarin ya kan, jujur saja, bukan karena YouTuber Nusantara, bukan, ya kan? Tapi karena memang salah satunya YouTuber Nusantara kemarin mendesak Bapak Joko Widodo, Bapak sebaiknya dilaporkan saja karena ini sudah keterlaluan Bapak. Itu yang kami sampaikan kepada beliau. Ternyata ditanggapi serius. Bukan karena YouTuber Nusantara, karena beliau juga punya niat demikian. Kami hanya meneguhkan hati beliau saja supaya apa? Supaya jangan oleng lagi. Kan begitu kan dibilang Bapak Joko Widodo kan. Saya sebetulnya kasihan, ya. Saya sebetulnya kasihan. Kalau misalnya ini menempuh jalur hukum yang lebih jauh lagi, aduh, ya. Maksudnya begini, aduh, bisa mati orang itu semua. Sebetulnya Bapak Joko Widodo itu sudah memberi kesempatan kepada mereka ini ya untuk minta maaf, untuk klarifikasi. Tapi memang keterlaluan orang ini, mau aja dibonceng. Ada yang menunggangi lah. Enggak aja. Makanya aku bilang ya udahlah, kan Bapak Joko Widodo juga mengatakan apa ini udah keterlaluan kan. Ini udah keterlaluan. Jadi memang harus dimasukkan segera orang-orang seperti ini. Karena apa? Karena ini kan meresahkan ya. Selesai nanti masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Masalah apa lagi? Masalah fufu papa. Selesai itu lagi masalah apa? Masalah PKI. Setelah itu lagi masalah apa? Masalah gratifikasi. Setelah itu masalah apa lagi? Masalah tambang. Setelah itu masalah apa lagi? Masalah Samsul. Semua akan diangkat orang ini. Padahal bangsa ini, negara ini butuh konsentrasi penuh untuk melakukan kegiatannya, baik sosial, politik, bisnis, pendidikan, segala macam ya. Kalau rusuh contohnya di dalam negeri, orang pun juga mikir investasi ke dalam, kan begitu. Kan manusia-manusia kayak gini nggak ke situ pikirannya. Yang penting hasrat mereka itu bisa terpenuhi, kan begitu. Tengok si Rizal Padilla, Adili, tangkap Jokowi. Datang ke para sahabat, Adili Mulyono. Dan nggak aja kerjamu, iya kan? Tapi ya itulah dia, ya. Kaget juga gue. Ada juga 24 loh yang diperiksa. 24. Jadi Bapak Joko Widodo dicecar pertanyaan sebanyak 22 pertanyaan, ya. Jadi ya mudah-mudahan lah pertanyaannya itu ya terkait dengan dengan masalah ijazah palsu ini ya bisa dengan baik yang begitu, kecuali kalau ada pertanyaan pilihan berganda. Itu agak repot itu, apalagi menjodohkan kan begitu kan. Ya bercanda. Gimana Roy? Ada rencana mau ngasih kuliah lagi kantor polisi?
Gayamu Roy ngasih kuliah di kantor polisi waktu pemeriksaan. Oh, saya ngasih kuliah mereka. Bilang aja kau juga gitu kau menjawabnya itu kau. Begini, begitu, apa ya, mana ada engkau? Dan kalian tahu nggak kenapa si Suryo ini nekat bertindak demikian ya? Ternyata begini ya, dasarnya itu tidak mendasar. Apa yang maksudmu itu, Bung? Dasarnya itu tidak mendasar. Jadi begini, biar tahu kalian, beberapa tahun yang lalu ya terjadilah perbincangan. Aku kurang tahu di talk show kau itu atau di ketika ada wartawan kau itu ya. Jadi waktu itu ada perbincangan antara Bapak Joko Widodo dengan Menko Polhukam saat itu. Menko Polhukam saat itu siapa ya? Sebentar. Ganjar Pranowo bukan. Anies Baswedan juga bukan itu. Ganjar Pranowo bukan, Anies Baswedan bukan, Menko Polhukam Egy Sujana juga bukan. Aduh, siapa itu? Ahmad Kozinudin, apa lagi? Nah, potongannya itulah. Potongannya itu nggak cocok dia itu jadi Menko Polhukam gitu, belum, dia masih lebih cocoknya Menteri Kehutanan, cocoknya ke situ ya kan, karena memang kawan ini memang kayaknya ada passion gitu ke situ, karena kan yang dibahas kemarin kan masalah pagar laut ya kan. Ya jadi cocok lah dia itu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup gitu, mengurusi pagar laut, spesialisasi pagar laut. Tapi bukan itu Menko Polhukam siapa? Oh ya, Mahfud MD. Jauh kali kau mutar-mutarnya, Bung. Nggak Bung Parabela kalau nggak jauh mutarnya mah. Nggak apa-apa mutarnya sekali, jangan belok-belok kayak orang ini. Sebentar ke sini, bentar ke sana, bentar ke ini, bentar ke sini. Ya kan, ya jadi waktu itu terjadilah perbincangan ya, Bapak ada pertanyaan atau misalnya kemarin itu ada pernyataan dari Bapak Mahfud MD mengatakan bahwasanya beliau itu IPK-nya itu 3,8 kan begitu. Nah, dengan nada berkelakar ya, Bapak Joko Widodo itu mengatakan, oh saya aja IP-nya nggak nyampe 2 kok bisa jadi presiden kan begitu. Lagian pun juga kan tidak akan mungkin dia 2 IP-nya sementara ijazah keluar. Kayak mana ijazah keluar kalau skripsinya nggak ada kan begitu kan? Ya kalau di bawah 2 IPK mana bisa bikin skripsi? Yang ada makalah. Nah, itu dianggap serius gitu, dan itu menjadi jejak digital bagi seorang Roy Suryo. Roy Suryo kan udah dibilang ya, nggak usah jejak digital kayak gitu, nggak masuk akalmu itu. Karena si Habibur Rahman juga bilang kan lebih baguslah kau teliti aja bokep. Lebih bagus kau teliti bokep daripada jejak digital seperti. Bedakan dong mana yang berkelakar, mana yang serius. Enggak aja kawan ini. Sekarang begini ya, jujur aja aku bilang sama kalian, kalau bicara tentang pemalsuan ijazah, ini hal yang paling mendasar ini. Ya, kalau bicara tentang pemalsuan ijazah, kira-kira ya, apakah seorang Bapak Joko Widodo waktu itu terlalu bodoh untuk memalsukan ijazahnya? Karena apa? Ya, yang pertama ya, beliau sudah mengenyam pendidikan selama sekitar 4 tahun lebih ya, untuk mendapatkan selembar ijazah yang begitu penting. Nah, konsep orang zaman dulu ya, itu kalau sudah selesai kuliah itu biasanya kalau nggak bekerja bisa jadi pegawai negeri sipil kan begitu. Apakah dia tidak berpikir bahwasannya itu adalah langkah berbahaya ya, tindakan berbahaya ketika dia memalsukan ijazah? Itu sama saja dia mematikan masa depannya. Apakah waktu itu Bapak Joko Widodo sudah tahu beliau itu jadi presiden? Tahun 2014 kemungkinan besar aku jadi presiden ya.
kayaknya nggak bisa nih kalau aku nggak punya ijazah S1. Yakin aku yakin kali aku. Tembus aku ini presiden tahun 2014. Aku palsukan ijazah aku, kan begitu. Mana ada orang kayak gitu, Roy? Itulah dulu bodoh-bodohnya dulu pikiran, kan begitu. Apalagi sekelas UGM coba, ya. Sekarang begini dulu. Tunjukkan sama Opung Parbelak siapa yang pernah memalsukan ijazah dari UGM. Sudah ada yang pernah? Ada yang berani? Ada yang nekat? Enggak, ya. Tunjukkan dulu. Kalau memang ya Bapak Joko Widodo berani memalsukan ijazah ya S1 pada waktu itu, ya bisa dikatakan akan ada lagi pemalsu ijazah lainnya yang dari UGM, ya. Tunjukkan dulu. Nah sekarang begini, kalaupun ada yang berani, ada yang nekat, kira-kira ada nggak orang tahun 85-an nekat memalsukan ijazah? Ada nggak? Kurasa teknologinya pun juga nggak semutakhir sekarang gitu kalau untuk memalsukan ijazah. Ya, sekarang itu kita nggak usah berpikir uji karbon. Kita harus memperhatikan umur kertas. Dan kalian tahu kalau Times New Roman itu ada tahun 89. Belum ada itu 85 itu. Very small udah dibilang, sedangkan Wikipedia aja bilang katanya tahun 1932 sudah ada itu Times New Roman. Kayak kali gayamu lapet. Ya kan begitu. Jadi kita lihat aja nih bagaimana nih. Ya apa kira-kira strategi. Tapi jujur aja lo gue bilang, kayak mana mau bikin strategi. Orang ini fokus kepada status. Kayak mana ya kita ini. Tersangka lah kita sebentar lagi ya. Makanya ku bilang, ya kemarin itu kan ku bilang di video kemarin waktu dia itu selesai pemeriksaan. Ketawa lah kau Roy, sebentar lagi nangis kau. Nangis satu persatu orang ini nangis berjamaah. Mana dokter Tiba? Gak boleh katanya gue panggil dokter. Gak pernah soalnya orang itu dia praktek katanya. Tiba. Bagaimana kemarin lansia-lansia yang kau bawa itu, yang ke Polda itu udah kau kasih uangnya? Parah memang orang ini bah. Ya dieksploitasi lansia lah. Tolong ya dulu ya untuk anak-anaknya atau tetangganya, kalau nggak punya anak tetangga-tetangganya, lansia-lansia yang kemarin nongol di media sosial itu tolong dulu dilarang dulu datang. Dilarang. Kalau butuh contohnya uang sarapan untuk 2 hari, bilang sama Parbelak ya. Jangan masuk angin dia itu, naik asam lambung nanti di Polda itu. Ya, jadi ya kita doakan saja lah ya. Kalau misal ya kalau dari unsur pidananya sih dapat gitu loh ya. Karena ini berbicara tentang pencemaran nama baik. Ini kan delik aduan kan, pencemaran nama baik dan juga fitnah. Ya, fitnah bisa dipastikan karena apa? Ya, kita udah tengok sendiri Bapak Joko Widodo bawa ijazah. Begitu keluar Bapak Joko Widodo bawa ijazah, senang kali aku. Ditunjukkan juga ijazahnya walaupun cuma sampul. Paling itu juga nanti dibilang orang itu, kok lain ya sampulnya ya? Belum, itu pasti kosong isinya itu. Memang Joko Widodo pembohong itu. Gak ada itu ijazahnya, bodong itu. Kenapa nggak ditunjukkan saja? Sudah jelas-jelas Bapak Jokowi mengatakan ya nanti di pengadilan ditunjukkan. Nah jadi tadi kelakarnya Bapak Joko Widodo dan Mahfud MD ya ternyata itu ditanggapi serius oleh seorang Roy Suryo. Bukan cuma dia Virtukilan, banyak orang ini rata-rata begitu. Apalagi kemarin ada salah satu orang ya katanya katanya guru besar USU katanya.
Ya, inisialnya itu ku bilang aja lah Yusuf Leonard. Ya, Yusuf Leonard itu mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu ya ijazah SMA-nya juga disangsikan. Ada salah satu yang alasan dia yang bikin ketawa aku. Kenapa bilang? Kenapa ijazahnya Joko Widodo? Padahal kan dulu itu kan tulisan J itu dibacanya Y, berarti Jokowi. Harusnya kalau Joko Widodo itu tulisannya apa itu DJ. Kan begitu kan? Harusnya ejaan pada waktu itu ya kan? Joko Widodo, the Joko Widodo kan begitu ya. Sekarang begini, kalau misalnya ya dulu kalau ejaan dulu kalau bilang Jakarta pakai DJ, Jakarta. Surabaya, Soerabaya, ada SU. Soekarno, Soekarno, kan begitu ya. Setelah itu kalau tulisan Y ya, kalau J itu contohnya Yahya, tulisannya itu Jahja, Jahja ya, bacanya apa? Yahya, kan begitu. Nah sekarang begini, yang pertama coba kita ingat-ingat dulu, usia dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya itu lebih tua dari Bapak Joko Widodo. Kenapa Susilo Bambang Yudhoyono? Oke, Soesilo Bambang Yudhoyono kenapa nggak pakai J? Yudhoyono kan Judojono maunya kan? Kenapa ini Yudhoyono? Sama seperti Yogyakarta, the Jogja atau Yogyakarta, J itu jadi Y. Kalau Jogja ya pakai DJ, kan begitu. Oke, lebih kita simpelkan lagi, namanya sendiri si Yusuf Leonard. Kenapa ejaannya bukan Yoesowef? Harusnya kalau misalnya dia itu punya nama ya, harusnya ngikutin ejaan lama. Yusuf Leonard, ya kan? Yusuf, Yoesof, Yoesoef. Ini kenapa bisa Yusuf? Loh pun mungkin usianya lebih muda jauh daripada Bapak Joko Widodo. Dia ngaku sendiri di talk show itu katanya usianya sama. Udah Yusuf. Harusnya tulisannya Yoesoef. Kenapa enggak itu tulisannya? Makanya sebelum kau pertanyakan ke publik, kau tanya dulu sama orang tuamu. Ya, pertegas dulu, ya kan? Pak, kenapa kalau Yusuf tulisannya YUSUF? Kenapa enggak YOESOF? SOEF? Yoesoef? Enggak aja, ya kan? Jadi bisa saja pada saat itu, ya kan? Pada saat itu ejaan itu mengarah gitu ya, mengarah kepada penyempurnaan. Gitu. Semuanya kan bisa saja terjadi kan? Udah Yusuf Mardilok. Salah ngomong aku. Ya kan, Yusuf Leonard, ya kan, katanya guru besar USU, ya. Tapi nanti kita bongkar dulu. Aku udah cari tahu tentang kawan ini. Aturannya aku juga membahas kawan ini sekarang, ya kan. Tapi tunggu dulu lah, lebih penting lapor pemeriksaan Bapak Joko Widodo samanya ini, kan begitu. Karena bagi kita juga nggak penting-penting amat ini orang, kan begitu. Mengomentari masalah ijazah Bapak Joko Widodo naik di tengah jalan nih ini. Bikin laporan di tanggal 20 April kemarin. Biasa, cari pamor, cari tenar. Ya kan, mana tahu dia jadi Menko Polhukam. Jadi kita akan lihat ya bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Roy Suryo ya. Kalau bicara strategi apa, sepertinya udah mentok ya kan. Kalau berbicara terjebak, sebetulnya dia yang terjebak. Terjebak oleh karena kekurang cerdasannya.
Kenapa opung katakan kekurang cerdasan? Karena ada orang yang ada penonton opung perbelak yang melarang opung perbelak mengatakan bodoh. Jadi apanya pun kurang cerdas. Kekurang cerdasan sama dengan kebodohan. Kurang cerdas sama dengan bodoh. Tidak cerdas sama sekali sama dengan goblok. Ya. Jadi kita perhatikan ya ke depannya ini bagaimana. Ini makin seru Gimana? Ada yang rencana bepergian ke luar negeri? Tapi saranku kalau kalian mau ke luar negeri operasi plastik dulu kalian ya. Karena kalian itu walaupun muka kalian itu diganti, aroma kalian itu nggak bisa nggak bisa dibohongi. Hidup kok gitu kali, menipu, ya memfitnah, setelah itu menghasut, setelah itu apalagi ya mencemarkan nama baik orang, ya kan begitu kan? Menipu karena apa? Mereka itu mengaku-ngaku katanya punya data, ya. Begitu juga KPU, ya kata si Roy Suryo ada semuanya data di KPU, cuman data Bapak Joko Widodo aja nggak ada. Kalah apa? Paten kali lah muncung kau itu ngomong itu. Aduh, luar biasa. Oke, jadi itu dulu dari opung perbelak ya. Kita akan tunggu tahapan berikutnya. Nggak sabar nih. Oke, bye bye.